Untuk membuat nastar lebah ini bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 350 gram tepung terigu, kemudian ada 200 gram margarin, 2 butir kuning telur dan 1 saset vanili bubuk, 50 gram gula halus, 50 gram susu bubuk atau setara dengan 2 sachet, 50 gram keju parut, dan Koko Crunch secukupnya. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar lebah. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur tadi dan kita sisihkan kuning telurnya. Kemudian kita tambahkan vanili bubuk, lalu aduk semua bahan ini sampai tercampur dengan rata. Hasilnya lembut seperti mayonnaise. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Hasil adonannya sudah lembut seperti mayonnaise, bisa kalian lihat. Kemudian kita tambahkan gula halus, lalu kita aduk lagi adonan ini sampai lembut, tercampur rata dan seperti mayonnaise. Nah, kurang lebih seperti ini ya hasil adonannya setelah dicampurkan dengan gula halus. Ini warnanya berubah menjadi agak putih dan ini masih tetap lembut seperti mayonnaise. Kemudian kita tambahkan susu bubuk, lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan keju parut, aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah itu kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, lalu kita aduk sampai rata dan tepung terigunya habis. Oke guys, kalau adonannya sudah mulai berat, kita ganti mengaduknya dengan menggunakan spatula ya. Jangan dipaksakan mengaduknya dengan menggunakan alat tadi karena nanti alatnya bisa rusak. Dan untuk finishing, di sini aku lanjut mengaduknya dengan menggunakan tangan ya, supaya kita bisa merasakan langsung tekstur yang kita inginkan untuk membuat nastar ini. Selain itu, seperti yang udah aku jelaskan sebelumnya, kalau tangan kita itu memiliki suhu tubuh tertentu, jadi kalau misalkan dari awal kita mengaduknya pakai tangan, yang ada nanti adonannya akan mudah lembek dan tidak kokoh pada saat dipanggang. Oke guys, kurang lebih seperti ini ya untuk hasil adonannya, sudah kalis sempurna. Langkah berikutnya, di sini aku gunakan sendok takar ukuran 1 sendok teh dan ditakar munjung seperti ini. Setelah itu kita bulat-bulat dan lubangi bagian tengahnya. Kemudian kita isi dengan selai nanas. Karena aku mau membentuk lonjong, jadi di sini selai nanasnya aku isi 2 butir ya. Kemudian kita rapatkan dan kita rapikan untuk berbentuk lonjong. Buat kalian yang pengen tahu cara membuat selai nanas yang menghasilkan warna selai yang cantik seperti yang aku buat, kalian bisa lihat videonya di atas ini ya. Oke, langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Langkah berikutnya, ambil 1 kepal adonan, kemudian tambahkan coklat bubuk secukupnya, lalu kita aduk sampai rata. Nah, ini kalian sesuaikan sendiri ya, karena beda merek coklat bubuk, beda daya serap. Jadi kalau misalkan dirasa adonannya ini terlalu keras, bisa kalian tambahkan sedikit margarin supaya adonannya jadi lembek lagi. Kemudian ambil sedikit adonan dan kita pilin tipis seperti ini. Kemudian kita letakkan melintang di adonan dan 1 adonan nastar ada 2 garis ya. Kemudian kita beri aksen mata seperti ini dan juga untuk mulutnya.
Dan yang terakhir, untuk sayapnya kita tempelkan Koko Crunch, dan cara menempelkannya ini lebar ke arah bawah ya. Jadi seperti sayap yang sedikit mengembang. Oke, untuk nastar karakter lebah ini tidak perlu diolesi lagi dengan kuning telur ya. Untuk membuat nastar lebah ini memang harus telaten ya, karena ini memerlukan waktu yang lama dan juga ketelitian. Tapi harga jualnya juga lumayan ya, karena untuk nastar lebah ini seninya yang mahal. Oke guys, seperti ini ya hasilnya untuk nastar lebah yang sudah diberi topping ataupun sudah dihias semua. Bentuknya lucu-lucu banget ya, sayang kayaknya kalau untuk dimakan. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi sekitar 3 loyang. Dan setelah dibentuk semua seperti ini bisa langsung dipanggang. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk ovennya di sini aku pakai Mito Fantasi. Langsung aja kita panggang 2 loyang sekaligus. 1 loyang diletakkan di bawah dan 1 loyang lagi kita letakkan di tengah. Setelah itu kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius. Kita gunakan api atas dan bawah dan panggang selama kurang lebih 30 menit. Atau sesuaikan dengan jenis oven masing-masing ya. Setelah 15 menit kita tukar loyangnya. Loyang yang atas kita pindahkan ke bawah dan loyang yang bawah kita pindahkan ke atas. Ini tujuannya supaya hasil matang kuenya jadi merata. Lalu kita panggang lagi selama kurang lebih 15 menit atau sampai matang. Setelah total pemanggangan kurang lebih 30 menit, seperti ini hasilnya ya. Ini kuenya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Setelah dipanggang seperti ini ya hasil nastar lebah yang aku buat. Bisa kalian lihat sendiri hasilnya mulus dan bagian bawahnya juga bagus. Ini bentuknya lucu banget ya. Dan buat kalian yang selama ini membuat nastar dan hasil panggangannya menjadi retak, itu kesalahannya ada pada saat memanggang. Jadi untuk memanggang nastar ini suhunya tidak boleh lebih dari 150 derajat Celcius. Atau kalau kalian menggunakan oven tangkring jangan menggunakan api yang terlalu besar. Jadi kita gunakan api sedang cenderung kecil. Dan untuk tekstur nastarnya itu sendiri bisa kalian lihat ya guys, ini lumer banget, tidak perlu dikunyah ya, ini kita emut aja nih nastarnya udah lumer banget. Untuk cara pengemasannya kita tunggu sampai nastarnya ini benar-benar dingin terlebih dahulu supaya tidak mudah melempem dan juga tidak mudah berjamur. Ini dia hasilnya nastar lebah yang aku buat. Bisa kalian lihat ya guys, ini bentuknya lucu banget. Dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 2 toples dan juga masih ada lebihnya ya. Untuk kelebihannya ini bisa kalian jadikan tester untuk calon pembeli. Untuk membuat nastar gulung ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 350 gram tepung terigu protein sedang, 180 gram margarin dan 50 gram room butter, 3 butir telur, 2 butir telur untuk adonan dan 1 butir untuk olesan, 50 gram gula halus, 25 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sachet dan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar gulung. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan.
Langkah pertama, kita pecahkan 2 butir telur, kemudian kita ambil kuning telurnya aja. Nah, di sini aku pakai telur bebek ya, supaya rasanya itu lebih enak dan lebih pulen. Tapi kalau misalkan kalian mau ganti dengan kuning telur ayam juga itu boleh banget ya. Oke, untuk putih telurnya ini akan aku pakai untuk membuat kue lidah kucing, jadi stay tune terus di channel aku ya. Setelah itu langsung kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Vanili bubuk ini fungsinya supaya kue kita tidak bau amis dari telur yang kita gunakan. Oke, langsung aja kita aduk semua bahan ini sampai tercampur rata dan tekstur margarinnya lembut seperti mayonnaise. Dan seperti biasa ya, untuk satu resep adonan aku kocok manual aja seperti ini, kecuali aku bikin 2 kali lipat ataupun 3 kali lipat dari takaran di deskripsi, baru aku gunakan mixer. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai mixer juga boleh, silahkan di mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tambahkan gula halus, lalu kita aduk lagi sampai gula halusnya tercampur rata. Oke, setelah gula halusnya benar-benar tercampur seperti ini ya hasilnya. Kemudian langsung kita tambahkan susu bubuk, lalu kita aduk lagi sampai susu bubuknya ini benar-benar tercampur dengan sempurna. Setelah susu bubuknya benar-benar tercampur dengan sempurna, kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, lalu kita aduk sampai rata. Dan di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan spatula ya. Jangan dipaksakan pakai alat yang tadi karena nanti alatnya udah rusak. Karena ini ketika ditambahkan tepung terigu, adonannya akan mulai berubah menjadi berat. Dan untuk finishing di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan ya. Cara mengaduknya tinggal dibalik-balik aja seperti ini, gampang banget. Nanti adonannya juga akan tercampur dengan sendirinya. Jangan lupa juga dibersihkan bagian pinggirannya supaya adonannya benar-benar tercampur dengan sempurna. Setelah adonannya benar-benar tercampur dengan sempurna, kurang lebih seperti ini ya hasil adonannya. Bisa kalian lihat ini hasilnya kalis dan mudah untuk dibentuk. Oke, untuk membuat nastar gulung ini kita gunakan cetakan semprit yang modelnya seperti ini ya. Dan ini gampang banget digunakan, cara menggunakannya tinggal disuntikkan aja seperti ini. Oke, langsung aja kita isi dengan adonan yang sudah dibuat tadi ya. Kita isi dan kita padatkan sampai penuh. Kemudian kita sempritkan dengan cara didorong seperti ini. Dan untuk bagian yang bergerigi kita letakkan di bagian bawah ya. Untuk bagian yang lurus kita simpan di atas dan kita sempritkan dengan cara seperti ini. Oke, mudah banget ya caranya. Dan ketika disempritkan jangan terlalu ditarik ya, karena kalau ditarik hasilnya bisa putus-putus ataupun bergerigi seperti ini. Kemudian kita letakkan 2 butir selai nanas yang sudah dibulat-bulat, dan untuk bagian ujungnya kita rapihkan dulu ya. Kita potong dulu seperti ini. Setelah rapi baru kita gulung ke depan. Oke, kita gulung sambil dipadatkan, tapi jangan terlalu ditekan ya, nanti garis-garisnya hilang. Setelah itu kita potong. Oke, cukup seperti ini aja ya, langsung jadi nastar gulungnya. Dan untuk selai nanasnya ini kita pakai 2 butir ya. Buat kalian yang pengen tahu cara membuat selai nanas, silahkan kalian bisa klik di atas kanan ini. Di situ udah aku bagikan resep cara membuat selai nanas yang menghasilkan warna yang cantik, juga untuk takaran bulat-bulat seperti ini ya. Oke, kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Dan ini hasil nastar yang udah digulung, bisa kalian lihat ya, bentuknya cantik banget. Dan ini aku baru dapat 1 loyang, dan yang 1 loyang ini langsung aja kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius. Kita gunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 20 menit. Atau sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing ya. Kalau misalkan kalian pakai oven tangkring, silahkan dipanggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, kemudian kita angkat dulu nastarnya karena kita akan lanjut ke proses pemolesan dengan kuning telur.
Oke, di sini aku udah siapkan 1 butir kuning telur, kemudian kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, lalu aduk sampai tercampur rata. Dan untuk minyak goreng ini fungsinya supaya hasil polesan kuning telurnya ini tidak retak pada saat dipanggang lagi. Oke, langsung aja kita poleskan ke atas permukaan nastar dengan cara seperti ini, gampang banget ya. Dan bisa kalian lihat ya guys, karena di sini aku pakai telur bebek, warnanya ini pekat banget, jadi nggak perlu lagi ditambahkan pewarna makanan juga, ini udah bagus banget hasil warnanya. Oke ya, kita olesi nastar ini dengan kuning telur sampai selesai. Setelah diolesi dengan kuning telur semua, kemudian kita panggang lagi selama kurang lebih 10 sampai dengan 20 menit atau sampai matang. Setelah kira-kira 10 sampai dengan 20 menit, ini hasil nastarnya sudah matang. Langsung aja kita angkat, dinginkan, dan kita masukkan panggangan yang berikutnya. Setelah nastar gulungnya matang, seperti ini ya hasil bawahnya. Dan untuk bagian atasnya ini udah kelihatannya cantik banget. Langsung aja kalau misalkan nastarnya udah benar-benar dingin, kita kemas dalam toples yang sudah dialasi dengan kertas terlebih dahulu. Jangan lupa kita gunakan selalu sarung tangan plastik atau jangan tersentuh tangan langsung ya, supaya hasil nastarnya tidak mudah berjamur. Oke, ini dia hasilnya nastar gulung yang aku buat, dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 2 toples lebih. Nah, ini untuk kelebihannya ada yang nggak pakai kuning telur ya, karena kehabisan, nggak apa-apa. Ini rasanya tetap enak meskipun tanpa kuning telur. Dan ini untuk kelebihannya bisa dikonsumsi sendiri ataupun dijadikan tester untuk calon pembeli. Ini dijamin rasanya enak banget dan juga lumer banget. Untuk membuat nastar jambu mede ini, bahan-bahan yang diperlukan, pertama di sini aku udah siapkan 350 gram tepung terigu protein sedang, 180 gram margarin dan 50 gram room butter, 3 butir kuning telur, 2 butir untuk adonan dan 1 butir untuk olesan, 50 gram gula halus, 25 gram susu bubuk atau setara dengan 1 sachet, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 150 gram kacang mede. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar jambu mede. Silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk, kemudian pecahkan 2 butir telur dan kita ambil kuning telurnya aja. Oke, yang satu lagi ini nanti untuk olesannya. Kemudian langsung aja kita campur ketiga bahan ini dengan menggunakan kocokan manual seperti ini ya. Kalau misalkan kalian mau mengocoknya dengan menggunakan mixer juga boleh. Silakan dimixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise. Oke guys, di sini aku gunakan telur bebek ya, supaya hasil nastarnya ini lebih pulen dan rasanya juga lebih enak. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasil adonannya, sudah lembut. Kemudian kita tambahkan gula halus, lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau kalian mengaduknya dengan menggunakan mixer, jangan terlalu lama di mixer ya, atau jangan ditunggu sampai adonan ini mengembang karena nanti hasilnya nggak akan bagus. Oke, setelah dicampur dengan gula halus kurang lebih seperti ini ya hasil teksturnya, masih lembut seperti mayonnaise. Kemudian kita tambahkan susu bubuk, lalu kita aduk lagi sampai susu bubuknya ini benar-benar tercampur dengan sempurna. Oke, kurang lebih seperti ini ya hasilnya ketika susu bubuknya sudah benar-benar tercampur dengan sempurna. Lalu kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit, kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata dan sampai tepung terigunya habis. Oke, di sini aku ganti ya mengaduknya dengan menggunakan spatula. Jangan dipaksakan dengan menggunakan alat yang tadi karena nanti alatnya bisa rusak karena ini adonannya udah mulai berat ya. Oke, langsung aja kita aduk-aduk seperti ini ya.
Dan untuk finishing, di sini aku ganti mengaduknya dengan menggunakan tangan. Jangan lupa untuk membersihkan bagian pinggiran dari wadah ini supaya adonannya benar-benar tercampur dengan sempurna. Oke, cukup mudah ya mengaduknya, cukup dibalik-balikan aja seperti ini. Nanti adonannya juga akan tercampur dengan sendirinya dan hasilnya kalis seperti ini. Oke, ini udah kalis dan gampang banget dibentuk. Langkah berikutnya, kita gunakan sendok takar nomor 2 dari yang terbesar. Ini takarannya setengah sendok makan ya. Kemudian langsung aja ambil adonan dan ratakan dengan sendok takar ini. Lalu kita bulat-bulat dan dipadatkan. Kemudian kita lubangi bagian tengahnya. Setelah itu isi dengan selai nanas. Lalu kita rapatkan lagi. Setelah itu kita bulat-bulat dan kita pilin di bagian ujungnya seperti ini ya. Oke, kita pilih seperti ini. Ini sudah menyerupai seperti buah jambu. Setelah itu langsung kita tusuk dengan kacang mede di bagian bawahnya seperti ini. Oke guys, langsung jadi ya nastar jambu medenya. Gampang banget ya caranya. Kita lakukan hal yang sama sampai selesai. Dan buat kalian yang pengen tahu cara membuat selai nanas yang menghasilkan warna yang bagus juga awet sampai dengan berbulan-bulan, kalian bisa klik link di atas pojok kanan ini ya. Di sana udah aku bagikan resep cara membuat selai nastar yang bagus. Oke, setelah dibentuk semua seperti ini ya hasil nastar jambu medenya. Nah, ini aku udah dapat satu loyang. Langsung aja yang satu loyang ini kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 125 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer selama kurang lebih 20 menit. Oke, silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing ya. Kalau misalkan kalian pakai oven tangkring, silahkan panggang dengan api sedang cenderung kecil selama kurang lebih 20 menit. Setelah 20 menit, kita angkat dulu nastarnya karena kita akan lanjut ke tahap pemolesan dengan kuning telur. Oke, ini aku udah siapkan 1 butir kuning telur, lalu kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini aku pakai kuning telur bebek ya, karena bisa kalian lihat sendiri, warna kuning telur bebek ini pekat banget, jadi nggak perlu lagi ditambahkan pewarna makanan, dan cukup 1 kali olesan aja, warnanya udah cantik banget. Oke, langsung aja ya kita oleskan kuning telur ini pada nastar jambu mede yang sudah dipanggang tadi. Kita oleskan sampai semuanya selesai. Oke guys, di sini aku akan jawab pertanyaan kalian yang kemarin bertanya kenapa kuning telurnya itu dioles setelah nastarnya dipanggang 20 menit dulu. Jadi gini ya guys, nastar itu pada saat dipanggang dia akan berubah tekstur, entah itu memuai, entah itu retak-retak ataupun melebar kalau misalkan adonannya terlalu kebanyakan mentega ataupun margarin. Jadi kalau misalkan kita oleskan kuning telur di bagian akhir seperti ini, kuning telurnya ini akan aman dan juga tidak mudah gosong ya. Selain itu kalau misalkan nastarnya retak, jadi kuning telurnya ini nggak akan ikut retak. Setelah diolesi dengan kuning telur semua, langsung aja kita panggang lagi dalam oven selama kurang lebih 10 menit atau sampai matang ya. Silahkan disesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Setelah 10 menit atau setelah nastarnya matang, langsung aja kita angkat, kemudian dinginkan dan kita masukkan panggangan yang berikutnya. Oke, seperti ini ya bentuk dan tampilan nastar jambu mede yang telah matang. Bisa kalian lihat ini bentuknya cantik banget, apalagi olesan kuning telurnya ya. Warnanya perfect dan juga kinclong. Dan untuk hasil kematangan bagian bawahnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau nastarnya sudah benar-benar dingin, langsung aja kita kemas dalam toples. Tapi sebelumnya di sini aku alasi dengan paper cup dulu ya, supaya tidak mudah beradu dan gampang hancur. Karena ini nastarnya super lembut dan juga lumer. Selain itu, kalau pakai paper cup, tampilannya akan lebih rapi dan juga toplesnya jadi cepat penuh ya. Ini dia hasilnya, nastar jambu mede yang aku buat, dan satu resep yang aku bagikan ini jadi 3 toples menggunakan paper cup, dan untuk kelebihannya bisa dikonsumsi sendiri ataupun dijadikan tester untuk calon pembeli. Dan yang udah sih pada DM ke IG aku ya, kalau resep nastar dari aku ini rasanya enak banget, bahkan mereka bisa banjir order di tahun ini.
Untuk membuat nastar kerang ini bahan-bahan yang diperlukan. Pertama di sini aku siapkan 500 gram tepung terigu. Karena aku mau mendapatkan hasil yang lumer, maka aku gunakan protein sedang. Tapi kalau mau hasil yang garing bisa menggunakan protein rendah. Kemudian 350 gram margarin. Ini aku mix dengan butter. Takarannya 250 gram margarin dan 100 gram butter. Pokoknya kalau pakai butter ini harus di mix ya, nggak bisa pakai butter semua karena hasilnya kurang bagus. 200 gram gula halus, 50 gram tepung maizena, 50 gram susu bubuk full cream, 2 butir telur ayam untuk adonan dan 1 butir telur bebek untuk olesan, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Oke guys, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar kerang. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita timbang dulu tepung terigunya sebanyak 500 gram. Karena ini aku pakai tepung terigu yang kemasan, jadi nggak perlu disaring dulu. Tapi kalau mau disaring dulu juga boleh-boleh aja ya. Tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus, kemudian ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Nah ini aku pakai mixer Mito seri MX700, ini aku pakai kecepatan level 5. Mixer Mito MX700 ini kapasitas mangkuknya 7 liter dan bisa untuk membuat adonan 1 kg tepung terigu. Jadi ini cocok banget buat kalian pengusaha kue yang ingin membuat kue dalam jumlah yang banyak. Oke, setelah tekstur adonannya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat, kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan kuning telur dan juga 1 sendok teh vanili bubuk. Setelah itu kita mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah telurnya tercampur rata, kemudian tambahkan susu bubuk sedikit demi sedikit sampai habis. Selain itu, keunikan dari mixer ini ada lubang untuk menambahkan tepung seperti ini ya, jadi nggak bakalan belepotan. Tambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit sampai habis. Dan yang terakhir, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah tepung terigunya ditambahkan semua, jangan terlalu lama di mixer ya. Cukup sampai adonannya tercampur rata dan teksturnya kalis. Setelah itu kita matikan mixernya dan kita bersihkan adonan yang menempel pada kaki mixer. Langkah berikutnya, gunakan sendok takar ukuran setengah sendok makan atau nomor 2 dari yang terbesar. Langsung aja adonan ini kita takar dulu dengan sendok takar, diletakkan seperti ini. Setelah itu kita ambil dan kita bulat-bulat dulu. Kemudian lubangi bagian tengahnya dan tambahkan 1 butir selai nanas yang udah dibuat. Buat kalian yang pengen tahu cara membuat selai nanas, ada di kolom deskripsi atau bisa cek link di atas ini ya. Kemudian tutup dan rapatkan sampai benar-benar rapat dan tidak retak. Lalu kita bulat-bulat dulu sampai mulus. Setelah itu di sini aku gunakan cetakan kerang kayak gini. Ini aku beli di aplikasi online ya. Untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, ini langsung aja dimasukkan ke dalam cetakan kerang. Nah, ini takarannya harus lebih munjung dari cetakan ya, supaya lebih kelihatan natural. Kemudian langsung aja kita letakkan di atas loyang dan tekan tuasnya. Oke, langsung jadi ya nastar kerangnya. Nah, buat kalian yang bertanya ini adonannya berapa gram, sengaja nggak aku timbang karena aku nggak punya timbangan digital. Lagi pula untuk ukurannya ini lebih akurat menggunakan sendok takar.
Setelah dicetak semua seperti ini ya hasilnya, baru sampai kayak gini aja bentuknya udah lucu banget. Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer selama 20 menit, atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian gak punya oven listrik, gak usah khawatir, masih bisa memanggangnya dengan menggunakan oven tangkring. Letakkan di rak bawah dan di rak tengah, dan panggang dengan menggunakan api sedang cenderung kecil selama 20 menit. Dan untuk olesannya kita siapkan 1 butir kuning telur bebek, 1 sendok makan minyak, dan 1 sendok makan kental manis. Dan ini tidak perlu pakai pewarna makanan lagi ya, karena kalau udah pakai telur bebek warnanya udah bagus banget. Langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah 20 menit dipanggang atau sudah tidak berbuih, langsung aja kita angkat dulu. Kemudian langsung aja kita oles dengan kuning telur yang udah diracik tadi. Oke, setelah diolesi dengan kuning telur jadinya lebih cantik dan glowing seperti ini. Langsung aja ini kita panggang lagi sekitar 10 menit atau sampai matang. Untuk yang pakai oven tangkring juga sama ya, kalau misalkan udah tidak berbuih langsung aja kita angkat. Nah ini kita satu-satu aja dulu diolesnya, yang paling bawah dulu ya. Untuk yang tengah kita pindahkan ke bawah, kemudian oles dengan kuning telur. Setelah itu kita panggang lagi sekitar 10 menit atau sampai matang. Dan untuk nastar yang bawah ini juga sama ya, kita oles dulu dengan kuning telur kemudian kita panggang lagi. Setelah dipanggang lagi sekitar 10 menit, ini nastarnya udah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Setelah nastarnya dingin, kita kemas dalam toples ukuran 500 gram, tambahkan label Selamat Idul Fitri supaya terlihat lebih rapi dan cantik, kemudian alasi dengan kertas, dan tambahkan 1 bungkus silika gel khusus untuk makanan yang seperti ini. Kemudian nastar kerang ini kita susun dalam toples. Jangan lupa untuk mengemasnya gunakan sarung tangan plastik atau jangan tersentuh tangan langsung supaya nastarnya tidak mudah berjamur ataupun untuk memperlambat masa kadaluarsanya. Nah, kalau dikemas langsung kayak gini, 1 toplesnya itu bisa muat banyak. Tapi kalau misalkan mau 1 toplesnya itu muatnya lebih sedikit, kita gunakan paper cup yang khusus untuk nastar, ukurannya kecil seperti ini ya. Nah, kalau misalkan pakai paper cup seperti ini, toplesnya lebih cepat penuh, tapi isi nastarnya lebih sedikit. Selain itu, nastar yang dikemas dengan paper cup ini lebih kelihatan rapi dan juga glowingnya tetap terjaga karena nggak ketumpuk langsung dengan nastar yang lainnya. Dan nastar ini bisa tahan sampai dengan 2 bulan. Tapi kalau misalkan pakai silika gel kayak aku, bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Setelah dikemas semua, jangan lupa bagian tutupnya ini diberi selotip supaya tidak ada udara dan semut yang masuk. Untuk bagian ujungnya jangan langsung dirapatkan, tapi kita lipat seperti ini untuk mempermudah orang yang membuka toples ini. Oke, sekarang kita lihat tekstur nastar kerang yang aku buat. Kenapa aku sarankan pakai api sedang cenderung kecil? Karena kalau misalkan apinya terlalu besar, hasil nastarnya tidak mulus ya. Nah, ini langsung aja aku tekan pakai jempol, ini langsung hancur. Jadi untuk makan nastar ini nggak perlu dikunyah, cukup diemut aja udah lumer banget di mulut. Oke, ini ya hasilnya. Ini aromanya enak banget karena aku campur dengan butter. Untuk soal rasa, ini boleh diadu ya dengan nastar yang dijual-jual di toko-toko kue.
Untuk membuat nastar Taiwan ini, bahan-bahan yang diperlukan di sini aku udah siapkan 500 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein sedang yang kemasan seperti ini. Kemudian 350 gram margarin, tapi ini aku mix dengan butter. Kalau misalkan di mix dengan butter, takarannya 150 gram butter dan 200 gram margarin. Jangan pakai butter semua ya, karena nanti hasilnya kurang bagus. 100 gram tepung gula ataupun gula halus, 50 gram maizena atau tepung jagung, 50 gram susu bubuk full cream, 2 butir telur ayam untuk adonan dan 1 butir telur bebek untuk olesan, dan yang terakhir 1 sendok teh vanili bubuk. Oke, ini dia bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat nastar Taiwan. Silahkan kalian cek deskripsi untuk detail bahan-bahan. Dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan. Langkah pertama, kita timbang dulu tepung terigunya sebanyak 500 gram. Karena ini aku pakai tepung terigu yang kemasan, jadi nggak perlu disaring dulu. Tapi kalau mau disaring dulu juga boleh-boleh aja ya. Tuangkan margarin dan butter ke dalam mangkuk mixer. Tambahkan gula halus, kemudian ketiga bahan ini kita mixer dengan kecepatan sedang sampai teksturnya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat. Nah, ini aku pakai mixer Mito seri MX700. Ini aku pakai kecepatan level 5. Mixer Mito MX700 ini kapasitas mangkuknya 7 liter dan bisa untuk membuat adonan 1 kg tepung terigu. Jadi ini cocok banget buat kalian pengusaha kue yang ingin membuat kue dalam jumlah yang banyak. Oke, setelah tekstur adonannya lembut seperti mayonnaise dan warnanya agak pucat, kita matikan dulu mixernya. Kemudian tambahkan kuning telur dan juga 1 sendok teh vanili bubuk. Setelah itu kita mixer lagi sampai tercampur rata. Setelah telurnya tercampur rata, kemudian tambahkan susu bubuk sedikit demi sedikit sampai habis. Selain itu, keunikan dari mixer ini ada lubang untuk menambahkan tepung seperti ini ya, jadi nggak bakalan belepotan. Tambahkan tepung maizena sedikit demi sedikit sampai habis. Dan yang terakhir, tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit sampai habis. Setelah tepung terigunya ditambahkan semua, jangan terlalu lama di mixer ya. Cukup sampai adonannya tercampur rata dan teksturnya kalis. Setelah itu kita matikan mixernya dan kita bersihkan adonan yang menempel pada kaki mixer. Langkah berikutnya, ambil 1 genggam adonan, kemudian kita beri pewarna makanan warna hijau muda. Ini kita beri pewarna makanan secukupnya sampai kita mendapatkan warna yang kita inginkan. Langkah berikutnya, gunakan sendok takar ukuran paling besar atau takaran 1 sendok makan. Dan ini ditakar munjung seperti ini, atau kalau di pinggir kelihatannya jadinya bulat kayak gini ya. Kemudian kita ambil adonan dan kita bulat-bulat sebentar. Setelah itu lubangi bagian tengahnya dan isi dengan 3 butir selai nanas yang udah dibulat-bulat. Untuk resep selai nanas udah pernah aku upload sebelumnya ya, silahkan kalian bisa cek deskripsi. Kemudian kita rapatkan sampai benar-benar rapat. Setelah itu kita bulat-bulat lagi sampai tekstur adonannya menjadi licin ataupun tidak retak. Nah, ini hasilnya dibentuk lonjong kayak gini ya.
Setelah itu, ini aku gunakan cetakan nastar yang bentuk nanas, tapi ini aku gunakan cetakan yang sebelah kiri ya, karena hasilnya lebih bagus setelah dipanggang. Nah, ini langsung aja aku ambil dulu sedikit adonan warna hijau kurang lebih sebesar kelereng. Kemudian letakkan di bagian paling atas ataupun bagian yang untuk daun nanas, dan ini kita ratakan dengan cara ditekan. Setelah itu tambahkan adonan nanas yang udah dibulat-bulat tadi. Kemudian cetakannya kita letakkan di atas loyang, lalu ditekan tuasnya. Kalau udah padat, langsung aja kita angkat cetakannya pelan-pelan. Oke, setelah dicetak semua seperti ini ya hasilnya, cantik banget kan? Langkah berikutnya, panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer selama 20 menit pertama. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing. Kalau kalian nggak punya oven listrik, bisa dipanggang pakai oven tangkring, letakkan di rak bawah dan di rak tengah. Kemudian ini kita panggang selama 20 menit dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Sementara menunggu kuenya dipanggang, kita siapkan untuk olesannya. 1 butir kuning telur ditambahkan dengan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok makan susu kental manis. Setelah itu langsung aja kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah 20 menit dipanggang atau kira-kira kalau kuenya udah agak berbuih, untuk loyang yang bawah biasanya matang duluan, jadi kita angkat dulu, dan loyang yang tengah kita pindahkan ke bawah. Kemudian kita oles dengan kuning telur yang sudah diracik tadi. Nah, bisa kalian lihat ya, kalau kuning telurnya pakai telur bebek, ini warnanya bagus banget, jadi nggak perlu lagi ditambahkan pewarna makanan kuning. Dan biasanya sih kalau kuning telur ditambahkan pewarna makanan, rasanya jadi berubah. Jadi lebih bagus pakai telur bebek aja supaya hasil warnanya lebih cantik. Dan menambahkan kuning telur ini harus nastarnya udah dipanggang dulu ya, karena kuning telur ini lebih cepat matang ataupun lebih cepat gosong. Oke, kalau udah dioles dengan kuning telur semua, langsung aja kita panggang lagi sekitar 10 menit atau sampai kuning telurnya matang. Untuk yang di rak bawah, ini langsung kita angkat dan kita olesi dengan kuning telur. Setelah dipanggang lagi sekitar 10 menit, ini hasil nastarnya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya kita kemas dalam toples ukuran 500 gram, dan ini juga aku tambahkan label ucapan selamat Idul Fitri supaya tampilannya lebih cantik. Alasi dengan kertas dan tambahkan 1 bungkus silika gel khusus makanan yang seperti ini. Kemudian langsung aja kita susun nastar Taiwan ini dalam toples sampai penuh. Jangan lupa untuk mengemas nastar ini kita gunakan sarung tangan plastik atau jangan tersentuh tangan langsung supaya bisa tahan lebih lama. Karena nastar ini bisa tahan di suhu ruangan, dikemas rapat kedap udara selama 2 bulan. Tapi kalau misalkan pakai silika gel kayak aku, ini bisa tahan sampai dengan 4 bulan. Dan sekarang kita akan lihat tekstur nastar Taiwan yang aku buat. Tinggal aku tekan aja pakai jempol, ini langsung hancur ya. Jadi kalau misalkan makan nastar Taiwan ini nggak perlu dikunyah, cukup ditekan aja, diemut pakai lidah, ini juga udah lumer banget.
Nah, karena ini selain nanasnya bikin sendiri, jadi rasanya lebih nampol, dijamin lebih enak. Dan karena bentuknya ataupun ukurannya yang jumbo, ini makan satu aja cukup ya. Untuk pengemasan lebih rapi lagi, jangan lupa bagian tutupnya ini diberikan selotip supaya tidak masuk udara dan tidak ada semut yang masuk. Nah, ini aku pakai selotip warna-warni supaya lebih cantik. Buat kalian yang pengen beli selotip seperti aku juga, silakan, untuk link pembeliannya udah aku cantumkan di kolom deskripsi. Nah, untuk ujung selotip jangan lupa ya, jangan langsung dirapatkan tapi kita lipat sedikit supaya mempermudah orang yang membuka toples ini. Nah, langsung aja kita rapatkan lagi ya selotipnya supaya benar-benar rapat. Selain itu, kalian juga bisa menawarkan packing tambahan seperti ini kepada si calon pembeli. Biasanya packing tambahan seperti ini dikenakan Rp10.000 aja. Nah, ini kita rakit dulu ya. Cara ngerakitnya juga gampang banget. Dan satu box ini bisa menampung 2 toples. Kalau udah dirakit kayak gini dan ditambahi dengan packing tambahan kayak gini, sudah pasti packingnya menjadi lebih cantik dan lebih menarik. Untuk harga jualnya, satu toples nastar ini bisa kalian jual antara harga Rp50.000 sampai dengan Rp75.000 kalau misalkan menggunakan margarin aja. Tapi kalau misalkan pakai butter biasanya dijual dengan harga Rp100.000 per toples. Atau silakan kalian sesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Untuk packing yang ekonomis, kalian bisa gunakan plastik parcel seperti ini. Satu plastik parcel ini bisa menampung 3 toples. Dan untuk plastik parcel ini, satu paketnya udah termasuk ikatannya ya. Nah, seperti ini. Oke guys, ini dia hasilnya nastar Taiwan yang aku buat. Satu resep yang aku bagikan ini jadi 3 toples lebih 3 biji. Ini bisa dijadikan tester ya. Nah, buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.